animasi pertama di dunia. Aku yakin banyak dari kita semua yang suka nonton animasi maupun kartun. Tapi tahu nggak sih, awal-awal dari kartun-kartun yang biasa kalian tonton itu kayak gimana? Nah, jadi guys, animasi pertama kali dikenalkan sama seorang animator bernama Emil Cole. Bukan Siska Cole ya. Karyanya yang bernama Phantasmagoria ini dipublis tahun 1908-an. Dan bisa dibilang kartun pertama lah. Alur ceritanya sederhana aja sih. Dia menggambarkan manusia ligi yang bertemu dengan benda-benda dan makhluk di sekitarnya. Dibuat dengan teknik frame by frame atau tiap gerakannya digambar manual sampai memakan 700 frame. Gila. Nah, kenapa namanya Phantasmagoria? Karena itu diambil dari bahasa Prancis yang berarti Phantasmograph yang merupakan karakter kuno abad 19-an. Dan pas mulai berkembang lagi, muncullah animasi Felix the Cat. Dia mirip kartun cat kalau kalian tahu. Nah, walaupun Felix the Cat bukan animasi pertama di dunia, tapi animasi inilah yang menjadi ikon di dunia beranimasian sebagai animasi paling laris pada masanya. Dan animasi ini yang akan menjadi cikal bakal dari perkembangan animasi di seluruh dunia. Tapi di akhir 1920-an, Felix the Cat mulai meredup karena datangnya Mickey Mouse, karya Walt dan Ray Disney. Nah, siapa sih yang suka kartun? Dari balita sampai kakek nenek, semua pasti punya kartun favorit. Tapi tahu nggak sih, ada satu masa di mana dunia kartun itu benar-benar lagi di puncaknya. Kurang lebih dari tahun 1928 sampai 1960-an. Di era ini, kartun bukan cuma lagi tontonan anak-anak, tapi beneran jadi fenomena budaya. Inovasi gila-gilaan terjadi. Karakter-karakter legendaris dan bersaing studio bikin kita dapat tontonan yang nggak ada obat. Sebelum era ini, kartun itu bisu. Kayak film Charlie Chaplin, gambarnya gerak-gerak tapi cuma ditemani sama musik pengiring. Nah, semua berubah total di tahun 1928 berkat tikus paling terkenal sedunia, Mickey Mouse. Debutnya di film Steamboat Willie atau yang biasa kalian lihat di opening-opening video yang namanya kayak bukan cuma karena karakter Mickey yang super gemes, tapi karena untuk pertama kalinya penonton bisa dengar suara yang sinkron dengan gerakan karakter di layar. Setiap langkah, setiap siulan, setiap aksi Mickey punya suaranya sendiri. Bukan cuma suara, nggak lama kemudian warna juga ikutan masuk ke dunia kartun. Bayangin deh, yang tadinya cuma hitam putih, mendadak ada warna-warni cerah yang bikin mata melek. Disney laki-laki jadi pelopornya lewat serial Silly Symphonies, terutama episode Flower and Trees 1932, yang jadi kartun berwarna pertama yang dapat Oscar. Sejak saat itu, kartun bukan lagi sekedar gambar bergerak, tapi jadi karya seni yang memanjakan mata dan telinga. Setelah era suara dan warna meledak, muncullah studio-studio animasi raksasa yang saling berlomba bikin kartun paling epic, yang kalian semua mungkin pasti tahu, di antara Walt Disney Production dan Warner Bros. Production. Disney dengan karakter yang ikonik kayak Mickey, Donald Duck, Goofy, dan Pluto fokus pada cerita yang hangat, penuh musik, dan kadang menyentuh hati. Mereka juga master dalam membuat film panjang animasi kayak Snow White, Pinocchio, Fantasia, yang benar jadi standar baru di dunia film. Sementara itu, Warner Bros. Cartoon datang dengan vibe yang benar-benar beda. Kayak Looney Tunes, Merry Melodies. Mereka menyajikan humor yang cepat, slapstick, kadang sedikit edgy, dan dialog yang cerdas. Siapa sih yang akan kenal Bunny Bugs yang selalu bilang, "What's up, dog?" Daffy Duck yang cerewet, Porky Pig yang gagap, atau duo kucing tikus legendaris Tom and Jerry. Persaingan dua raksasa ini justru bikin kita untung. Karena mereka saling berebut perhatian, inovasi dan kualitas kartun jadi makin maju pesat. Dan di penghujung masa keemasan ini, sekitar tahun 1950-an, ada satu lagi perubahan besar yang terjadi. TV mulai masuk ke rumah-rumah. Nah, ini juga cara kita menikmati kartun. Yang tadinya kita harus pergi ke bioskop, sekarang kartun bisa langsung ditonton dari rumah melalui ruang keluarga, Zapsori.
Banyak serial kartun klasik kayak The Flintstones, The Jetsons, bahkan film episode lama Tom and Jerry serta Looney Tunes mulai ditayangkan di televisi. Ini jadi era di mana kartun lebih mudah diakses dan jadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian anak-anak dan orang dewasa juga. Studio-studio pun mulai memproduksi kartun khusus untuk televisi dengan budget yang mungkin nggak seberat bioskop, tapi tetap menghibur dan sukses banget. Jadi bisa dibilang masa kemasan kartun dari 1928 sampai 1960-an adalah fondasi dari semua kartun yang kita nikmati sekarang. Dari sana lahirlah karakter-karakter yang tak lekang oleh waktu, inovasi-inovasi yang mengubah dunia hiburan, dan tentu saja tawa yang tak pernah berhenti.